Perkenalkan, nama saya Hermawan Susanto, NPM 13 2019 1.00842. Di sini saya akan menjelaskan tentang Internet of Things. Apa itu Internet of Things? Internet of Things adalah suatu konsep di mana objek tertentu punya kemampuan untuk mentransfer data lewat jaringan tanpa memerlukan adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat keras. Internet of Things lebih sering disebut dengan singkatan yaitu IoT. IoT ini sudah berkembang pesat melalui dari konvergensi teknologi nirkabel, mikroelektromekanikal sistem atau juga disebut MEMS, dan juga internet. IoT ini juga kerap diidentifikasikan dengan RFID sebagai metode komunikasi. Walaupun begitu, IoT juga bisa dicangkup teknologi sensor lainnya, semacam teknologi nirkabel maupun kode QR yang sering kita temukan di sekitar kita, seperti contoh kayak pembayaran GoPay pakai QR kode. Kemampuan IoT, adapun kemampuannya bermacam-macam, contohnya dalam berbagi data menjadi remote control, dan masih banyak lagi yang lainnya. Sebenarnya fungsinya termasuk juga diterapkan ke benda yang ada di dunia nyata di sekitar kita. Apa saja contohnya? Contohnya adalah untuk pengolahan bahan pangan, elektronik, dan berbagai mesin atau teknologi lainnya yang semuanya tersambung ke jaringan lokal maupun global lewat sensor yang tertanam dan selalu menyala aktif. Cara kerja Internet of Things. Cara kerja Internet of Things itu seperti apa? Sebenarnya IoT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak berapapun jauhnya. Berikut macam-macam bidang penerapan IoT. Yang pertama di bidang pertanian. Berbagai macam pengaplikasian IoT di sektor pertanian, di antara seperti mengumpulkan data soal suhu hujan, kelembapan tanah, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Data-data tersebut bisa dipakai buat mengotomatisasi teknik pertanian. Kemudian bisa juga dipakai untuk mengambil keputusan decision making berdasarkan informasi yang ada demi meningkatkan kualitas dan meminimalkan resiko dan limbah serta mengurangi upaya yang diperlukan dalam mengolah tanaman. Sebagai contoh, petani sekarang sudah bisa memantau suhu dan kelembapan tanah dari jauh dan bahkan menerapkan data yang diperoleh IoT untuk program pemupukan dan lebih presisi. Berikutnya yang kedua di bidang lingkungan. Aplikasi pemantauan lingkungan dari IoT biasanya pakai sensor dalam membantu terwujudnya perlindungan lingkungan. Contohnya penerapan dengan pemantauan kualitas udara atau air, kondisi atmosfer atau tanah, bahkan juga bisa mencakup pemantauan terhadap satwa liar dan habitatnya. Tak hanya itu, sebenarnya bisa juga IoT ini dimanfaatkan dalam penanggulangan bencana semacam sistem
peringatan dini tsunami atau hal ini tentunya bisa sangat membantu. Perangkat IoT dalam hal ini berarti punya jangkauan geografis yang sangat luas serta mampu bergerak. Yang ketiga, di bidang transportasi, IoT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Penerapan IoT memang terus-menerus meluas ke berbagai aspek sistem transportasi, tak hanya teknologi mesin yaitu kendaraan, tetapi juga infrastruktur, serta menyinggung fungsi pengemudi dan penggunanya. Interaksi dinamis yang terjadi antara komponen-komponen itu berasal dari sebuah sistem transportasi. Sistem tersebut kemungkinan komunikasi antar dan intra kendaraan, kontrol lalu lintas yang lebih efektif karena tergolong cerdas, parkir yang lebih cerdas, manajemen logistik dan armada, kontrol kendaraan, dan juga terkait faktor keselamatan maupun bantuan di jalan. Itulah penjelasan Internet of Things dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.